Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my YouTube channel bersama saya Neng Tina Suminar dengan NIM 200312085, program studi akuntansi kelas 20 AKKA. Di video kali ini saya akan kembali membahas materi, yaitu membuat aplikasi akuntansi keuangan versi kedua. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin flashback ke belakang dulu sedikit bahwa di awal-awal kita sudah menyelesaikan beberapa tahapan-tahapan penting dalam membuat aplikasi akuntansi keuangan ini. Seperti di video yang pertama, kita sudah membuat struktur dan beberapa tabel yang kita perlukan untuk membangun aplikasi ini. Kemudian di video yang kedua ini kita sudah berhasil membuat form input transaksi yang nantinya form tersebut akan kita gunakan untuk memasukkan seluruh transaksi yang terjadi. Kemudian di video yang ketiga kita sudah berhasil membuat query jurnal umum sebagai dasar untuk membuat laporan jurnal umum dan buku besar. Kemudian di video yang keempat kita sudah berhasil membuat kertas kerja atau worksheet yang akan digunakan untuk mempermudah membuat laporan neraca dan laba rugi. Nah, di video yang kelima ini saya akan mencoba membuat laporan laba rugi, dan jika nanti ada waktunya, kemungkinan saya akan melanjutkan dengan membuat neraca. Mari kita simak video berikutnya. Pada dasarnya, isi dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban atau biaya. Selisih dari pendapatan dikurangi beban menghasilkan laba usaha jika selisihnya positif. Tapi jika nilainya negatif, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Makanya disebut laporan laba rugi. Saya tidak akan terlalu jauh membahas soal akuntansinya ya, yang jelas bahwa di dalam laporan laba rugi itu ada pendapatan dan ada beban atau biaya. Ini ada kaitannya dengan nama dan nomor akun yang ada di aplikasi ini. Di sini kita sudah menentukan kategori untuk akun pendapatan, diawali dengan nomor 4, dan akun beban dikategorikan dengan nomor 5, entah itu 5 strip 1, 5 strip 2, dan seterusnya. Jadi teknisnya di sini saya akan memisahkan akun pendapatan dan akun beban ke dalam masing-masing query. Yang pertama yang akan kita buat adalah query pendapatan. Sumber data query pendapatan ini kita ambil dari query kertas kerja yang sudah kita buat. Jadi kita masukin dulu query kertas kerja ke query yang baru. Ini kemudian masukin dulu kertas kerja. Kemudian kita pilih beberapa file yang kita butuhkan, yaitu file tipe akun, nomor akun, nama akun, LR debit, dan LR kredit. Kita formatnya ganti dulu menjadi currency. Setelah itu kita lihat dulu hasilnya. Kalau kita lihat hasilnya, tipe akunnya masih bercampur baur ya, masih ada aset hutang dan lain-lain. Tapi ini udah ngebentuk ya, tinggal di filter berdasarkan tipe akunnya. Oke, kita balik lagi ke menu design view. Cara filternya gampang aja. Di baris kriteria ini tinggal kita ketik pendapatan dan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip ya. Jika sudah, kita lihat dulu hasilnya. Ini udah sip banget ya, udah kefilter berdasarkan pendapatan. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Save dengan nama query pendapatan. Next ya, kita akan membuat query beban. Caranya sama saja seperti tadi, cuman bedanya di filternya kita ubah berdasarkan beban. Caranya save as dulu. Kita simpan namanya dengan query beban. Oke, nah kalau udah
kita tinggal ganti filternya aja menjadi beban. Kita ganti menjadi beban. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini udah sip banget ya, udah jadi, tinggal kita save aja. Berikutnya yang kita butuhkan untuk membuat laporan laba rugi di Microsoft Access adalah pengurangan jumlah total pendapatan dikurangi dengan jumlah total beban. Hasil akhirnya nanti akan kita tampilkan di laporan laba rugi sebagai laba atau rugi jika negatif. Caranya gampang, jadi di query beban ini kita save as lagi. Query beban ini kita save as lagi. Kita save as dengan nama query laba rugi bersih. Klik OK. Nah, yang kita butuhkan di sini hanyalah kolom LR debit dan kolom LR kredit. Jadi sisanya kita hapus saja. Nah, karena yang kita butuhkan hanyalah di sini adalah total, maka kita harus menjumlahkan kolomnya dengan cara kita klik total yang di atas. Lalu total ininya kita ganti menjadi sum. Nah, kolom di sebelahnya kita tinggal isi nama kolomnya, misalnya laba rugi bersih, titik 2 sum LL kredit dikurangi LR debit. Jangan lupa pakai tanda kurung dan tanda kotak kurungnya ya. Lalu ininya group by-nya kita ganti menjadi expression iklan. Angkanya sudah muncul ya, tinggal masalah angkanya kita rubah dulu menjadi currency. Kita lihat lagi. Nah, ini udah sip ya, udah sip banget. Berarti selanjutnya tinggal membuat tampilan laba ruginya aja. Kita akan membuat tampilan laba ruginya di dalam sebuah report. Nah, langsung saja kita ke tab grade, terus pilih blank report. Tampilannya kita rubah dulu ke mode design view. Udah gitu kita tinggal masukin aja komponen-komponen laba rugi yang barusan kita buat. Gak usah pakai cara yang ribet, kita seret aja ke sini. Nah, kalau udah keluar kayak gini tinggal klik finish semuanya ya, query pendapatan, beban, dan laba rugi bersih. Nah, biar kelihatan rapi, kita edit dulu sebentar. Nah, sudah kini biar menyiapkan beberapa baris dulu di antara ketiga kolom ini. Untuk membuat judulnya pindah ke atas kolom, kita buat dulu beberapa kolom. Kita seret ke atas. Caranya kita pakai manual saja. Kolom yang kosong ini kita hapus saja. Coba kita intip hasilnya dulu. Belum kelihatan seperti laba rugi memang. Oke, nggak apa-apa, kita balik lagi ke mode design view. Kita ganti query pendapatan subreport ini menjadi pendapatan usaha.
Lalu query beban subreport ini kita ganti menjadi beban atau biaya usaha. Lalu query laba rugi ininya kita hapus saja. Dan yang ini kita kasih tingginya 1 cm saja. Karena ini sedikit isinya, cuma jumlah totalnya aja. Jadi kita kasih 1 cm saja. Jangan lupa di save dan kasih nama laporan laba rugi. Oke, sekarang kita buat query pendapatan subreport ini. Kita tutup dulu aja, buka di mode design view. Buka mode design view ya. Lalu kita blok dulu semua kolomnya. Terus kita ke tab arrange, klik tabular, bidnya pilih non, dan kolom tipenya kita hapus saja. Terus kita bikin sortir dulu berdasarkan nomor akun. Biar nomor akunnya berurutan. Kemudian kita kasih total, kolom debit dan kolom kreditnya. Lalu kita tambahin 2 baris dulu di bawah totalnya. Yang ini kita pindahin ke bawah. Kita gedein dulu sedikit. Terus ke tab desain, kita tambahin text box, simpan di mana aja sementara. Udah gitu kita pindahin ke bawah sini. Yang teks ini kita gabung saja. Ganti namanya menjadi pendapatan bersih. Kemudian yang Ambon ini namanya ganti menjadi laba rugi bersih. Lalu kita tuliskan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan sum kurung buka kotak LL kredit kurung tutup kotak kurung tutup dikurangi sum kurung buka kotak LR debit kurung buka kotak kurung tutup. Formatnya jangan lupa dirubah ke currency ya. Jangan lupa dirubah currency. Terus kita ke tab desain. Kali ini kita sebentar ya, rapihkan dulu. Lalu kita ke tab desain. Kali ini kita akan membuat 2 buah label. Yang pertama kita kasih label ini dengan pendapatan total.
Setelah itu kita masukkan ke baris sini. Kita gabung. Balik lagi ke tab desain. Ininya kita gabung dulu, kita ke tab desain lagi. Buat satu label lagi karena ini perusahaan jasa, jadi kita kasih namanya potongan pendapatan. Potongan pendapatan. Udah gitu masukin ke baris ini. Sekarang pindah lagi ke tab home, kita rapihkan tulisan-tulisan ini. Semuanya kita rapihkan. Kita lihat sebentar. Kita lihat hasilnya. Kita lihat juga hasilnya di laporan laba rugi. Nah, udah mulai kebayang ya nanti jadinya seperti apa. Kita tutup dulu laporannya semua. Jangan lupa di save. Sekarang kita buka query beban subreport. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang pertama tadi. Kita rapihkan dulu semua tabelnya. Lalu masuk ke tab arrange dan pilih tabular. Lalu kontrol paddingnya non. Kolom tipenya kita hapus aja. Kolom tipenya kita hapus. Lalu kita sortir berdasarkan nomor akun. Kemudian yang debit kreditnya kita kasih total. Debit kreditnya kasih total. Kolom yang kreditnya kita hapus saja biar nanti debitnya pindah ke kanan. Judul kolomnya juga dihapus biar bersih ya. Kita tambahin label buat ngasih label total bebannya. Bentar, sebelum itu kita hapus dulu yang baris kolom ini. Lalu kita tambahkan label untuk ngasih total beban. Kita namai total beban. Kita rapihkan dulu. Jangan lupa di save ya. Terapihkan semuanya.
Kita lihat hasilnya. Jika sudah, kita lihat. Nah, ini sudah jadi ya. Kita lihat juga di laporan laba ruginya. Hampir jadi, sedikit lagi, berarti tinggal satu lagi. Tinggal ngurus yang query laba rugi bersih subreport. Kita tutup semua query yang ini. Kita buka query-nya pakai mode design view. Kita ke design view. Seperti biasa, kita rapihkan dulu tabelnya di tab arrange. Kemudian pakai tabular, control paddingnya non. Langsung aja yang dua ini kita hapus. Kita ganti dengan label laba rugi bersih. Tinggal masukin. Kita laba rugi bersih. Kolomnya kita gabung saja. Kita edit sebentar. Judul kolom ini kita hapus saja ya. Lalu kita geserin ke atas biar rapet, biar totalnya nggak terlalu jauh. Ini yang laba rugi. Kita geser sedikit ke kanan. Udah, kita lihat. Nah, ini udah ngebentuk laporan. Nah, kita lihat juga di laporan laba ruginya. Nah, ini udah ngebentuk laporan laba rugi, paling tinggal kita kasih judul aja di atasnya. Di atas sini. Di atas sini. Balik lagi ke mode design view. Sebentar, kita balik lagi ke mode design view. Kita buat 3 label ya. Kita langsung saja. Yang pertama kita kasih judul laporan laba rugi. Di bawahnya sebentar kita rapikan dulu. Di bawahnya kita kasih nama Klinik Dr. Farhan, karena ini kliniknya Dr. Farhan ya. Terus kita di bawahnya kasih nama periode Desember 2020.
kita edit sebentar. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau udah gini kan jadi nih laporan laba ruginya ya. Berarti laba ruginya sudah selesai ya, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.